Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku Solihah kelas 4A. Sekarang kita akan mempelajari tema 1. Sebelum Ustadzah memulai, Ustadzah minta kalian untuk menyiapkan buku tematik paket kalian yang bersampul oranye. Kemudian dengarkan presentasi Ustadzah dengan baik. Sudah siap? Sudah mulai ya? Bismillah. Di pelajaran tematik kali ini, Ustadzah akan menerangkan kepada kalian tentang pembelajaran 1, yaitu tentang gagasan pokok ini dan gagasan pendukung. Jadi, kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Perhatikan. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Jadi, gagasan pokok ini adalah kalimat utama. Kalimat yang dijelaskan pada suatu paragraf. Paragraf itu apa sih, Ustadzah? Paragraf itu cerita. Cerita yang memiliki beberapa baris kalimat. Kalian pasti mengetahui. Ada 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, 1 cerita itu ya. Nah, dalam cerita itu pasti ada gagasan pokok ini. Nah, apa itu gagasan pokok itu tadi? Adalah ide utama yang dibahas atau gagasan utama atau cerita utama apa yang ada di bacaan tersebut. Kemudian, gagasan pendukung. Gagasan pendukung yaitu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi, gagasan pendukung ini selalu mengikuti gagasan pokok. Pertama ada gagasan pokok, lalu pasti ada gagasan pendukung. Sekarang Ustadzah minta kalian untuk membuka paket tematik halaman 1. Nah, paket tematik halaman 1 ini. Di situ ada subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Di situ ada beberapa penjelasan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi ini ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung. Gagasan pokok tadi sudah dijelaskan Ustadzah di atas, ini tadi, dan gagasan pendukungnya juga sudah dijelaskan Ustadzah. Jadi di sini ada contoh, kalian perhatikan di buku paket kalian. Ini ada contoh paragraf. Nah, ini ada cerita, ada berapa paragraf di sini? Ada 1 paragraf. 1 paragraf ditandai dengan adanya 1 kalimat yang menjorok ke dalam, seperti ini. Rumah, ini kan masuk, nah itu berarti 1 paragraf. Sekarang kita baca contoh paragrafnya. Rumah, tempat tinggalku. Rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Aku beserta kakak dan adikku merasa tentram bila berada di rumah. Kami bisa berdiskusi, bercengkrama, dan kadang bersenda gurau tentang berbagai hal. Teman-temanku juga merasa betah bila belajar bersama di rumahku. Tempatnya sangat nyaman, jauh dari kebisingan suara mobil, dan tetangganya ramah-ramah. Nah, sudah kita baca. Lalu kita cari gagasan pokok dalam kalimat ini. Apa gagasan pokoknya dari kalimat ini, dari paragraf ini? Nah, ini rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Ada di awal kalimat. Seperti yang dijelaskan tadi. Nah, ide utama. Jadi, di sini tertulis gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, akhir, awal dan akhir atau di seluruh paragraf. Jadi gagasan pokok itu tempatnya ada di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Kalau dalam bacaan ini, rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan adalah gagasan pokoknya. Kemudian, mana Ustadzah gagasan pendukungnya? Nih. Gagasan pendukungnya
Aku beserta kakak dan adikku merasa tentram bila berada di rumah. Ini adalah gagasan pendukungnya. Paham sampai sini? Saya lanjutkan. Nah, ini tadi yang kita baca tadi. Nah, rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Kemudian gagasan pendukungnya apa? Di sini ada aku beserta kakak dan adikku merasa tentram bila berada di rumah. Ini yang tadi. Ini adalah gagasan pendukungnya. Gagasan pokoknya ada di awal. Nah, sudah Ustazah jelaskan tadi. Kemudian sekarang bukalah halaman 2. Ini halaman 2 ya anak-anak. Halaman 2. Bacalah bacaan tersebut. Nih, halaman 2. Kamu baca ini dulu. Kemudian kita cari gagasan pokok, gagasan pendukungnya. Sudah selesai dibaca? Nah, dari dua paragraf, kalimat di sini, cerita di sini terdiri dari 2 paragraf. Paragraf pertama yang mana? Yang ini, Ustazah. Betul, karena ada satu kalimat menjorok di sini. Ini 1 paragraf. Ini paragraf keberapa? Paragraf kedua. Karena di sini ada kalimat yang masuk di sini, gotong royong. Jadi cerita di sini terdiri dari 2 paragraf, ya kan? Setelah kita baca tadi, coba kita cari mana gagasan pokoknya. Kalian mungkin masih bingung. Gagasan pokok bisa ada dimanapun. Bisa ada dimanapun, bisa di awal kalimat, bisa di tengah-tengah, bisa di awal paragraf kedua, bisa di tengah-tengah paragraf kedua, bisa di akhir paragraf kedua. Nah, sekarang kita cari mana gagasan pokoknya. Kalau menurut kalian yang mana? Masyarakat terdiri atas kumpulan keluarga atau bergotong royong saling membantu warga. Dari cerita ini tadi, kita membaca tentang gotong royong. Ya kan? Jadi, gagasan pokoknya adalah kalimat apa? Gotong royong. Di sini ada gotong royong dan tolong menolong. Di sini juga ada bergotong royong dan saling membantu warga. Di kalimat di paragraf pertama tidak ada. Kita ambil saja gagasan pokoknya yang mana, Ustazah? Gotong royong dan tolong menolong. Ini adalah gagasan pokoknya. Jadi, kita isi di sini. Gagasan pokoknya yang pertama adalah gotong royong dan tolong menolong. Lalu yang kedua, gagasan pendukungnya yang mana? Gotong royong dan tolong menolong dalam masyarakat adalah perbuatan mulia. Menolong orang lain, jadi biasanya gagasan pendukung itu mengikuti, jadi kita ambil yang mengikuti. Menolong orang lain harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak mengharap imbalan. Ini adalah gagasan pendukungnya. Jadi gagasan pendukungnya kalian tulis di sini. Kemudian kita cari lagi. Mana kalimat pendukungnya lagi? Kita dapat menolong orang lain sesuai kemampuan kita. Kita gunakan ini sebagai gagasan pendukung yang kedua. Kita tulis di buku
paket kalian. Nah, jadi kita sudah mendapatkan gagasan pokok, gagasan pendukung, dan gagasan pendukung kedua. Ini kalian tulis di buku kalian. Tulislah di buku kalian jawaban ini. Jika sudah, nanti difoto dikirim ke Ustadzah. Perhatikan. Tulislah jawaban ini di buku paket, kemudian kumpulkan ke Ustadzah Ajeng. Jadi, kalian sudah paham apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung di pertemuan kali ini? Kita ulangi lagi, gagasan pokoknya adalah inti dari cerita. Cerita itu tentang apa? Lalu gagasan pokok juga bisa berada di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Kita tadi menemukan gagasan pokoknya di paragraf kedua, kalimat pertama. Nah, itu. Lalu gagasan pendukung itu apa, Ustadzah? Gagasan pendukung yaitu kalimat-kalimat tambahan dari kalimat utama atau gagasan pokok. Jadi kalimat tambahan berada di belakang gagasan pokok dan gagasan pendukung memberikan informasi tambahan dalam paragraf. Sudah paham? Nanti video ini diulang-ulangi lagi ya agar kalian paham tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sudah? Ustadzah akhiri materi kali ini. Jazakillahu khairan. Semoga kalian paham tentang apa yang diterangkan Ustadzah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.